Tana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iman atas nikmat Allah kembali pertemukan kita di salah satu tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini, di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ahabbul baqa'i 'alallahi masajiduha wa abghaduha aswaquha. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sebaliknya, tempat yang paling Allah benci di permukaan bumi adalah pasar-pasarnya. Kenapa masjid? Karena di tempat inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat inilah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Di sini didirikan salat. Di sini kaum muslimin hadir untuk membaca Al-Qur'an. Di sini kaum muslimin hadir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas dunia. Makanya di sini tidak boleh berjual beli. Di sini tidak boleh mengumumkan barang yang hilang. Ya, di sini kehormatannya harus dijaga sebagai rumah Allah, sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan dahulu, ya, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anha terjadi cekcok, ya, kesalahpahaman dengan istri tercintanya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemana larinya Ali? Ali larinya ke masjid. Ya, dan di situ Ali bin Abi Thalib didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang galau, ya, berbaring di lantai masjid yang pada saat itu masih berupa pasir. Ya, maka pada saat itu tubuh daripada sahabat Ali bin Abi Thalib penuh dengan pasir. Maka di situ Nabi mengatakan, kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Wahai Turab itu artinya debu, ya, artinya orang yang sedang berdebu. Ya, lihat bagaimana dahulu ketika Ali bin Abi Thalib terjadi permasalahan di rumah tangganya, larinya ke masjid. Ya, bukan ke kafe, bukan ke tempat-tempat hiburan, tapi larinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya sekarang masjid banyak dikunci, Pak. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus kepada kita semua bukan hanya untuk mengajarkan sisi ibadah, akan tapi juga untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah. Di antara muamalah adalah muamalah dengan keluarga kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan bahwasanya beliau adalah orang yang terbaik dalam bermuamalah dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya serta cucu-cucunya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Tidak ada seorang manusia pun di umat ini, kaum muslimin, kaum muslimat, yang sibuknya melebihi sibuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyediakan waktunya untuk keluarganya. Nabi bahkan masih memiliki waktu untuk bercerita, bersenda gurau dengan istri, bukan hanya istri-istrinya tercinta, ya radhiyallahu taala anhun. Ya, lalu bagaimana dengan kita yang selalu mengaku sibuk sehingga tidak memiliki waktu bahkan untuk bercerita dengan pasangan kita? Maka tidak heran kita lihat banyak pasangan kaum muslimin hari ini bercerai hanya dikarenakan apa? Tidak memiliki waktu untuk bercerita. Ya, waliyazubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu dalam salawat Ibrahimiyah, dalam setiap salat kita, Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita untuk berselawat bukan hanya kepada Nabi, tapi juga berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap salat kita, dalam tahiyat, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar apa? Membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga
Muhammad. Ya, jadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya terdapat contoh yang harus kita ambil pelajaran, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Maka pada malam hari ini kaum muslimin, kaum muslimat, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sedikit tentang al-khilafat az-zawjiyah, ya, tentang perselisihan rumah tangga dan bagaimana solusi syariatnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari perselisihan dalam rumah tangga. Maka di antara penyebab ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah akan retaknya rumah tangga, terutama jauhnya rumah tangga tersebut daripada ilmu. Ya, jauhnya rumah tangga tersebut daripada tuntunan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sebab ya terjadinya perselisihan di rumah tangga atau tidak harmonis antara pasangan dan anak-anak, itu ya para ulama membahasnya, di antara sebabnya adalah at-tarbiyah al-khati'ah. Di antaranya penyebabnya adalah karena pola didik yang salah. Dan kesalahan pola didik ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah diteruskan dari generasi ke generasi. Karena mereka menyangka bahwa saya seperti inilah polanya. Di antara pola didik yang salah di sini adalah banyaknya para orang tua yang memberikan perhatian yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, membedakan perlakuan ya terhadap anak laki-laki dan anak perempuan, atau sesama anak laki-laki ya terhadap kakak, antara kakak dan adiknya, atau sebaliknya, ya memberikan hadiah tidak sama rata. Ya, adapun masalah kecintaan, masalah kasih sayang, itu tidak bisa kita pungkiri. Ya, para ayah, para ibu, pasti kita para ayah, para ibu memiliki rasa yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Bukan ini yang dipungkiri oleh syariat. Akan tapi yang dilarang oleh syariat adalah dalam perlakuan kita. Ya, kepada anak-anak kita tersebut kita memberikan perlakuan yang berbeda, sehingga membuat ketidakharmonisan antara ya pasangan istri dengan suaminya, atau sebaliknya, begitupun antara orang tua dan anak-anaknya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya secara zahir tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali hanya ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, ya lalu kenapa kita memberikan perlakuan yang berbeda antara anak-anak kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan amalan saleh, baik laki-laki maupun perempuan, Allah tidak beda-bedakan, baik laki-laki maupun perempuan, ketika melakukan amalan saleh dan mereka adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Jadi di sini beliau memberikan contoh ya daripada salah seorang sahabat, Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, ia mendapatkan hadiah daripada ayahnya, sehingga ketika ia mendapatkan pemberian daripada ayahnya, ia beritahukan kepada ibunya, lalu ibunya mengatakan kepada Nu'man ibn Bashir, ya, dia katakan, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahai Nu'man, aku tidak mau engkau menerima hadiah itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya engkau telah diberikan hadiah itu. Kenapa ibunya mengatakan itu? Karena Bashir memiliki lebih daripada salah seorang istri, ya, dan masing-masing istri punya anak-anak. Dikhawatirkan nanti apa? Dikhawatirkan nanti yang lain merasa kenapa mereka tidak diberikan, kenapa yang ini diberikan. Sampai ini disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru engkau terima, kata ibu daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Maka datanglah Bashir
radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan bahwasanya ia memberikan pemberian ia kepada anaknya daripada istrinya Amrah binti Rawahah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir, "A'taita sa'ira walidika misla hadha?" Wahai Bashir, apakah engkau memberikan seluruh anakmu hadiah? Ya, apakah engkau memberikan semua anakmu hadiah? Maka apa kata Bashir? La, tidak, aku hanya memberikan pada Nu'man. Lu dengarkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlakulah adil terhadap semua anak-anakmu. Ya, kalau begitu aku tidak akan memberikan persaksian kepadamu karena sesungguhnya aku tidak memberikan persaksian yang palsu. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi tegas tidak ingin memberikan persaksian terhadap hadiah yang diberikan oleh Bashir kepada Nu'man. Apa sebabnya? Karena Bashir tidak memberikannya kepada semua anak-anaknya. Jadi ketika kita memberikan hadiah kepada salah seorang anak, maka berikan juga anak-anak lain hadiah. Ya, agar mereka merasa mereka dicintai oleh ayah mereka. Ya, agar mereka tidak berkecil hati kenapa kakak ya atau adik selalu disayangi, selalu diberikan hadiah setiap pulang kerja, setiap pulang dari luar kota, selalu mendapatkan oleh-oleh, selalu mendapatkan mainan dan seterusnya, sedangkan kakaknya tidak atau adiknya tidak. Maka ini akan menimbulkan kecemburuan di antara mereka dan ini akan memetik api pertikaian yang semakin lama akan semakin besar. Jangan menyepelekan sedikit pun hal-hal yang kiranya itu akan membuat pertikaian di rumah tangga, baik itu antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak-anak. Ya, lihatlah bagaimana kesalahfahaman anak-anak daripada Nabi Ya'qub alaihissalam ketika melihat perlakuan Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Ya'qub dia seorang nabi, beliau tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan. Tidak mungkin Nabi Ya'qub memberikan perlakuan yang berbeda antara anak-anaknya. Akan tapi di sini apa? Akan tapi di sini anak-anak Nabi Ya'qub yang lainnya salah faham. Karena Nabi Yusuf yang memang masih kecil dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, tentu rasa khawatir Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf lebih besar dibandingkan saudara-saudara yang sudah dewasa. Ini lumrah. Ini suatu hal yang lumrah. Tapi disinilah syaitan masuk ke dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga Nabi Ya'qub memberikan sedikit perlakuan yang spesial untuk mempersiapkan Nabi Yusuf menjadi nabi ya ketika dia telah dewasa. Karena Nabi Ya'qub diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya melalui mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ia bermimpi yang Allah abadikan dalam surat Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai ayahku, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ya, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tapi hal ini dianggap kesalahan oleh anak-anak Nabi Ya'qub yang lain, sehingga mereka mengatakan ya masih dalam surat Yusuf, il qalu tatkala mereka mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Sehingga mereka salah sangka. Lihat, hal yang sangat sepele sekali, tapi membuat mereka salah sangka, dan di sini syaitan akhirnya membuat api pertikaian di antara mereka. Yang mereka katakan sesungguhnya Yusuf dan saudara kita Binyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita. Kita hanya sisa-sisa. Usbah. Ya, kita hanya sisa-sisa. Inna abana lafi dhalalim. Maka mereka menuduh ayah mereka telah keliru dengan kekeliruan yang besar. Sehingga akhirnya apa? Ya, sehingga di antara mereka ada yang ingin merencana membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang paling baik di antara mereka mengatakan apa? Jangan dibunuh, tapi apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Ya, dimasukkan ke dalam sumur. Asyahid yang menjadi pelajaran di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai hal-hal yang kita anggap sepele itu nanti kelak menjadi percikan api pertikaian di antara ya anak-anak kita. Maka di sini Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sangat mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita memberikan perlakuan yang berbeda antara anak-anak kita. Kalau memiliki istri lebih dari satu, ada di sini Pak. Ya, jangan memberikan perlakuan yang berbeda antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Lihatlah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya yang tercinta, semua mereka merasa mereka yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak di antara kita yang belum bisa, maka jangan coba-coba untuk mencobanya Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah perkara yang berat sebenarnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu di antara sebab faktor terjadi pertikaian di rumah tangga, baik antara pasangan maupun antara orang tua dengan anak-anaknya. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab terjadinya pertikaian di rumah tangga yaitu adamul kafa'ah bainaz zaujain. Tidak adanya kesetaraan antara suami dan istri. Ya, tidak adanya kesetaraan antara suami dan istri. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah memberikan kepada kita isyarat ya bahwasanya fitrah manusia itu menikahi wanita karena 4 hal. Tunkahul mar'atu li arba'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ya orang-orang menikah biasa karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena kedudukannya. Wali maliha, karena hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walidiniha, dan karena agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka taribat yadak, engkau akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kafaah, kesetaraan, kufu, yang paling utama di sini adalah kesetaraan dalam agama. Jangan sampai, ya terutama bagi wanita, jangan sampai wanita yang baik-baik menikah dengan pria yang fasik, yang gemar melakukan dosa, tidak sholat, merokok, ya, dan gemar melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Sedangkan wanita ini adalah wanita yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga auratnya, menjaga ibadahnya, dinikahkan dengan laki-laki yang fasik. Kenapa? Karena dia kaya, karena dia memiliki kedudukan, karena dia PNS, karena dia banyak aset dari keluarganya dan seterusnya, lalu mengabaikan aspek agama. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kecomplangan antara pemahaman agama pasangan di sini juga akan membawa keretakan dan memicu perpecahan pada rumah tangga. Ya, makalah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan irsyadat, Nabi memberikan petunjuk, Nabi memberikan petuah. Kata Nabi apa? Fazfar bidzatid din. Ya, kalaupun kita paham agama, pilihlah juga wanita yang paham agama. Sebagian orang mungkin memikir, karena saya paham agama, tidak masalah bagi saya untuk menikahi wanita yang tidak paham agama. Ya, kalau saya bisa membimbingnya, lalu dia menjadi orang yang taat, ya, maka di sini adalah kebaikan. Tentu benar. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya ketika seorang menikah dengan wanita yang biasa-biasa saja, sedangkan dia adalah seorang pria atau laki-laki yang paham agama, lalu dia bisa membimbing, maka dia akan mendapatkan ajran, dia akan mendapatkan dua pahala. Tapi kenyataannya di lapangan banyak yang tidak bisa membimbing. Kenapa? Tidak sekufu. Ya, tidak selevel dalam pemahaman mereka dalam memahami agama. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahshin. Ya, Zaid bin Harisah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah apa? Beliau adalah mantan budak.
yang dijadikan anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, sampai hingga akhirnya pada pernikahan ini terdapat hikmah apa? Allah membatalkan hukum ya anak adopsi, anak angkat. Tapi di sini ketika di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahshin, Zaid mantan budak. Ya, Zaid mantan budak. Zainab bintu Jahshin adalah anak bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari keluarga terhormat, dari keluarga terpandang. Akan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kaum muslimin pada saat itu bahwasanya tidak ada beda ya antara orang Arab dengan orang non Arab, antara orang merdeka dengan budak, ya antara orang yang kulit putih dengan kulit hitam. Yang membedakan mereka hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahshin. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena memang seperti yang kita katakan tadi, jomplang. Ya. Dalam masalah di sini jomplangnya dari apa? Dari segi tidak sekufu, dari segi kedudukan dan dari segi harta. Terlalu jomplang. Ya, Zainab bintu Jahshin adalah orang dari keluarga yang terhormat. Dan kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu, mereka malu kalau seandainya putri mereka yang dari keluarga terhormat menikah dengan mantan budak. Itu kebiasaan. Ya, orang-orang Arab pada saat itu, sehingga terbawa perasaan ini kepada Zainab bintu Jahsh. Dan rumah tangga ini tidak bertahan kecuali hampir setahun. Dan Nabi sudah diberitahukan oleh Allah bahwasanya pernikahan Zaid bin Harisah dan Zainab bintu Jahshin ini tidak akan berlangsung lama. Ya, tidak akan berlangsung lama. Dan ternyata benar, Zaid mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dia tidak tahan lagi bersama dengan Zainab bintu Jahsh. Ya, bukan seperti orang-orang orientalis yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Zainab bintu Jahshin lalu memerintahkan pada Zaid untuk menceraikan Zainab. Tidak. Zaid sendiri yang memang tidak tahan terhadap keadaan Zainab yang keadaannya terlalu jomplang, tidak sekufu. Ya, keadaan tidak sekufu, terlalu jauh jarak perbedaannya antara Zainab bintu Jahshin dengan Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhum, sehingga ia curhat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluh kepada Nabi bahwasanya dia tidak tahan lagi bersama Zainab. Lalu apa kata Nabi? Amsik alaika zaujak. Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab. Ya, wahai Zaid, pertahankan istrimu. Ya, pertahankan istrimu. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan kepada Zaid bahwasanya memang Allah sudah beritahukan keluarga mereka tidak akan bertahan lama. Dan Nabi menyembunyikan ya di dalam hatinya, di dalam dirinya kabar dari Allah bahwasanya setelah nanti mereka bercerai, Allah akan menikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab bintu Jahshin. Ya, bukan karena Nabi menginginkan Zainab, tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali pelajaran yang terjadi antara syariat pernikahan Zaid bin Harisah dengan Zainab bintu Jahshin, ya, baik ketika mereka menikah maupun ketika terjadi perceraian di antara mereka. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada kita, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita agar memilih ya orang yang faham agama. Ya, orang yang faham agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, idza khataba ilaikum ya man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang salah seorang ya kepada kalian, yaitu para wali yang memiliki anak-anak perempuan, datang kepada kalian orang-orang yang kalian ridhoi agamanya. Kalian ridhoi agamanya. Wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwijuh, maka nikahkan putrimu dengannya. Ya, dengan syarat betul-betul kita tahu agamanya betul-betul baik dan akhlaknya, bukan hanya sekedar penampilannya. Ya, bukan hanya sekedar penampilannya, akan tapi dia betul-betul telah mendapatkan informasi, dia betul-betul telah melihat sendiri, dia betul-betul telah bermuamalah atau orang
mendapatkan berita dari orang lain yang sudah bermuamalah dengannya, bahwasanya dia adalah orang yang memiliki pemahaman agama yang benar, yang memiliki akhlak yang baik. Sekali lagi, bukan hanya dikarenakan penampilannya. Ya, bukan hanya dikarenakan penampilannya atau hanya dikarenakan hanya sekedar melihat foto dan CV-nya. Ini juga diantara kesalahan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang juga nanti akan disebutkan di sini, yaitu terburu-buru. Ya, dalam menerima pinangan tadi, terburu-buru dalam menerima lamaran dan terburu-buru ingin segera menikahkan tanpa sebelumnya mengetahui bagaimana background orang yang akan ia nikahkan ya dengan anaknya. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya di antara sebab terjadinya cekcok ya dalam rumah tangga adalah ya tidak adanya atau tidak setaranya antara suami dan istri, dan kesetaraan yang paling utama dalam masalah ini adalah kesetaraan dalam masalah agama. Ini yang paling pokok, ini yang paling utama, walaupun yang lainnya seperti tadi ya seperti kedudukan, ya seperti harta, ini tentu juga menjadi pertimbangan, akan tapi bukan pertimbangan yang utama. Karena ketika seorang betul-betul faham agama, ya bukan sekali lagi bukan hanya penampilannya, orang-orang yang betul faham agama, baik itu tadi si laki-lakinya maupun wanitanya, ketika mereka betul-betul faham agama, entah itu wanita tadi dari keluarga yang kaya, yang laki-lakinya dari keluarga biasa-biasa saja, tapi mereka betul-betul memiliki pemahaman agama yang benar, memiliki akhlak yang baik, ya mereka pasti akan memahami posisi mereka masing-masing ketika mereka berumah tangga. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ibunda Khadijah, siapa beliau? Beliau adalah dari segi kedudukan sama-sama terhormatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan masyarakatnya pada saat itu. Namun dari segi harta complang, ya antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda Khadijah. Akan tapi dikarenakan keduanya memiliki pemahaman agama yang benar, keduanya adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, ketika terjadi pernikahan ini, ibunda Khadijah tidak pernah menyebut-nyebut harta yang sudah dia berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi menjadi Nabi, ketika Nabi tidak memiliki waktu lagi untuk mencari pencarian, berdagang dan seterusnya, maka ibunda Khadijah lah yang memenuhi kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di sini ya sebelum terjadi cekcok karena salah pilih, maka hendaklah sebelum terjadi pernikahan, hendaklah betul-betul para wali betul-betul melihat apakah orang yang akan ia nikahkan dengan anaknya ini adalah orang-orang yang betul-betul memiliki pemahaman agama yang benar atau tidak, memiliki akhlak yang baik atau tidak. Harus dua ini terkumpul padanya, yaitu memiliki pemahaman agama yang benar dan akhlak yang baik. Orang yang memahami agama yang benar pasti memiliki akhlak yang baik. Ini adalah suatu hal yang mutalaziman, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ya, dunia ini adalah kesenangan. Ya, dan kesenangan dunia ini sebentar, Bapak Ibu. Ya, kesenangan dunia ini sebentar. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul mata'ud dunya qalil." Kesenangan dunia ini sebentar dan sedikit. Udahlah sebentar dan sedikit, cekcok lagi. Ya, maka kita tidak akan mendapatkan kesenangan ini ketika kita tidak memilih wanita yang tepat atau pasangan yang tepat untuk menemani bahtera rumah tangga, menemani kita dalam waktu yang sangat lama. Ya, maka di sini Nabi mengatakan apa? Ya, ad-dunya mata, dunia ini adalah kesenangan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Apa kata Imam At-Tibi ya rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis yang mulia ini? Kata beliau, wa quyida salihah idzanan bi annaha syarrun law lam takun ala hadhihi sifah. Ya, lihat perkataan Imam At-Tibi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia ini. Kenapa Nabi menyebutkan harus wanita yang salihah?
Ya, karena ini terdapat isyarat dari Nabi, kalaulah wanita tadi tidak memiliki sifat ini, maka wanita itu syarrun. Wanita itu buruk. Tidak akan tercipta kesenangan dunia yang sebentar tadi. Ya, tidak akan kita rasakan kesenangan dunia yang tidak lama tadi. Sudahlah kesenangan dunia tadi ya qalil, hanya sedikit dan pun sebentar. Lalu yang sedikit dan sebentar ini dilalui dengan wanita atau suami yang tidak faham dengan agama, maka yang terjadi setiap harinya, hari-hari yang ia lalui bukanlah kesenangan, akan tapi kesengsaraan demi kesengsaraan, waliyazubillah. Maka di sini penting ma'asyiral muslimin ya untuk memilih pasangan yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga melahirkan akhlak-akhlak yang baik, baik akhlaknya terhadap pasangannya maupun akhlaknya terhadap anak-anaknya. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika didatangi oleh salah seorang lelaki yang ingin menikahkan putrinya, maka apa kata Hasan Al-Basri kepada orang tersebut? Zawwijha birajulin taqi. Ya, nikahkanlah ia dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Imam Hasan Al-Basri, in ahabbaha akramaha. Karena seorang suami yang bertakwa kepada Allah, ketika dia mencintai istrinya, dia melihat hal-hal yang ia sukai dari istrinya, akramaha, dia akan muliakan istrinya. Ya, dia akan muliakan istrinya. Wa in abghadaha lam yazlimha. Apabila dia melihat hal-hal yang tidak dia sukai dari istrinya, dia tidak akan menzolimi istrinya tadi. Dia tidak akan berlaku kasar terhadap istrinya. Subhanallah, mana kita daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin. Nabi sekali lagi istrinya bukan satu. Banyak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang bagaimana luar biasanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi qat." Ya, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali, beliau menafikan, sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya ini. Lam ra'atan wala khadiman. Tidak istri-istrinya, tidak pula pembantu-pembantunya, tidak pernah Nabi menggunakan tangannya ini, tidak pernah tangannya menempel ke tubuh istrinya untuk memukulnya, apalagi ke kepala istrinya untuk memukul kepalanya, waliyazubillah. Ini tidak pernah. Ini bukanlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun, sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melayangkan tangannya ini ke pipi istri-istri tercintanya, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika dia sedang berjihad di jalan Allah. Ya, ketika dia sedang berperang di jalan Allah, baru Nabi gunakan tangan ini untuk memukul musuh-musuh Allah ya Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini diantara penyebab terjadi pertikaian di rumah tangga. Penyebab berikutnya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-isti'jal fi zawaj wa adamu fahmil akhar. Ya, seperti yang tadi kita telah isyaratkan, diantara penyebab terjadinya percekcokan, pertikaian di rumah tangga itu apa? Itu ketika menikah terburu-buru. Ya, ketika menikah terburu-buru dan tidak memahami satu sama lain. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara kesalahan yang banyak terjadi hari ini, banyak orang menikah hanya bermodalkan foto dan CV. Ya, hanya bermodalkan foto dan CV. Ketika dilihat aslinya ternyata berbeda dengan fotonya. Apalagi nggak lihat sama sekali, nggak nazar sama sekali. Ketika langsung ke pelaminan ternyata jauh berbeda dari foto yang dikirim. Dan ketika berumah tangga jauh berbeda daripada CV yang ditulis. CV itu kan bisa dikarang-karang. Ya, CV itu bisa dikarang-karang. Maka ini bukan petunjuk syariat. Petunjuk syariat ma'asyiral muslimin, ketika kita akan melamar atau datang orang yang melamar, maka di situ hendaklah pertama, ya kata para ulama kita, adalah al-istikharah wal istisyarah. Pertama yang dilakukan hendaklah apa? Istikharah terlebih dahulu. Minta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering diabaikan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mereka terburu-buru melihat ya calonnya ganteng, calonnya cantik. Ya, langsung buru-buru untuk menerima lamarannya. Langsung buru-buru untuk segera menikahkannya.
tanpa mencari tahu terlebih dahulu bagaimana pribadi orang ini dan bagaimana keluarganya. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaklah, ya, ini adalah hal yang penting. Ini adalah hal yang penting dalam agama kita, maka hendaklah kita istikharah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza hamma ahadukum bil amr. Apabila salah seorang di antara kalian telah memiliki tekad untuk suatu perkara, tapi dia ragu untuk memilihnya, falyarka rak'atain min ghairil fariḍah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia salat 2 rakaat yang itu bukan salat wajib. Summa liyaqul, setelah salat hendaklah dia berdoa kepada Allah. Apa doanya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni astakhiruk. Ya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku meminta pilihanmu berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku meminta takdir yang baik dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlik, dan aku meminta karuniamu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Sesungguhnya engkau yang mampu dan aku tidak pernah mampu untuk melakukan sesuatu. Engkau yang menentukan dan aku tidak menentukan. Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau yang maha mengetahui dan aku tidak pernah mengetahui apapun. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak aku ketahui. Allahumma in kunta ta'lamu hadzal amra. Ya Allah, sesungguhnya apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini, lalu dia sebutkan perkaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan li, itu baik untukku, fi ajili amri wa ajilih, baik dalam urusanku yang segera maupun yang akan datang, wa aqibati amri, dan kesudahan daripada perkaraku, faqdurhu li, maka takdirkan ini untukku. Ya, maka takdirkan ini untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah ini untukku, summa barik li fih, ini yang paling penting. Kemudian berkahilah aku terhadap pilihan tersebut. Ya Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li. Ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya pilihan ini buruk untukku, fi dini, pada agamaku, wa ma'ashi, dan pada kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan pada kesudahan daripada hidupku, ya, fi ajili amri wa ajilih, baik dalam perkara sekarang maupun yang akan datang, fasrifni anhu, maka jauhkan aku daripada pilihan ini. Waqdurli al khaira haitsu kan, dan takdirkan kepadaku yang lebih baik, ya, daripada perkara ini. Ya, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ini diantara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian petunjuk Nabi, ya, jangan buru-buru, lihat dahulu, lihat, nazar, dan nazar ini ini merupakan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan suatu yang dipermainkan. Ya, sebagian ikhwan hari ini menggunakan syariat ini untuk main-main, untuk mempermainkan wanita-wanita kaum muslimah. Ini juga hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita nazar tersebut ketika kita telah mengumpulkan data, lalu kita melihat, ya, orang tersebut. Ini petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir bin Abdullah. Ya, kepada Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, agar untuk melihat calon yang ingin yang ia nikahi. Maka Jabir bin Abdullah, yang melihat secara sembunyi-sembunyi, melihat daripada kejauhan, ya, dia cari tahu tentang wanita ini, dan dia dapati hal yang membuat dia condong untuk menikahi wanita ini, lalu pun ia pun menikah. Ya, jadi tidak terburu-buru dalam menikah. Sudah masuk Isya, Pak? Baik, kita azan Isya sebentar. Setelah azan kita lanjutkan sedikit, ya, tentang hal-hal yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang dibahas pada kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Baik Bapak Ibu, sedikit kita lanjutkan. Ya, maka syariat Islam menganjurkan kepada kita untuk melihat calon yang akan kita nikahi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah salah seorang wanita, fa in istata'a yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila dia mampu untuk melihat, ya, melihat sendiri, dia sendiri yang melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ma yad'uhu ila nikahiha, ya, terhadap hal-hal yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, falyaf'al,
maka hendaklah dia lakukan. Maka di sini disyariatkan oleh Nabi untuk melihat. Di sini para ulama menjelaskan apa yang dilihat. Ya, terjadi perbedaan pada para ulama, namun yang benar dalam masalah ini yang dilihat adalah yang terbiasa terlihat saja, yaitu wajah dan telapak tangan sampai pergelangannya. Hanya itu. Hanya itu yang dibenarkan oleh syariat untuk melihatnya, dan tidak boleh melihat lebih daripada itu. Ya, tidak boleh melihat lebih daripada itu karena itu bukan terbiasa terlihat. Ya, kalaupun ingin mengetahui lebih dari itu, maka kirimkan mahram kita, entah itu kakak perempuan kita atau adik perempuan kita atau bibi kita atau bahkan orang tua kita, untuk melihat pribadinya, untuk melihat fisiknya. Dan tidak boleh bagi wanita yang melihat tadi menjelaskan secara spesifik, secara detail, nggak boleh. Tapi cukupkan ini menarik. Ya, dia menarik. Tidak boleh dia sebutkan secara spesifik ya bagaimana bentuk tubuhnya. Ya, maka ini diantara kesalahan-kesalahan yang terjadi dan sering terjadi ya sebelum pernikahan tadi. Maka ma'asyiral muslimin, Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari menjelaskan hadis yang mulia ini. Ya, beliau mengatakan la yanzur ila farjiha, tidak boleh melihat pada kemaluannya, karena ada sebagian para ulama dan pendapat ini syadz, pendapat ini menyeleneh, dia katakan boleh lihat bahkan sampai ke kemaluannya, waliyazubillah. Ini tentu tidak dibenarkan oleh syariat. Lalu apa kata beliau? Yang boleh dilihat yang terbiasa terlihat. Lalu beliau katakan la yanzur ilaiha nazratan talazzus wala syahwah. Tidak boleh juga pada laki-laki tadi ketika nazar dia melihatnya dengan melihat secara nafsu. Ya, melihat dengan nafsu, melihat dengan menikmati wajah wanita tadi, itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, maka dia baik dengan izin walinya maupun tanpa izin walinya. Dengan izin walinya seperti apa? Datang ke rumahnya, ya, dengan ditemani oleh mahramnya, ya, dilihat hal yang boleh dilihat tadi seperti wajah dan pergelangan tangannya. Ya, lalu ditanyakan hal-hal yang kiranya ingin ditanyakan langsung padanya, ya, tanpa melihatnya dengan penglihatan dengan hawa nafsu. Ya, ataupun tanpa sepengetahuannya. Itu seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah tadi. Dia sembunyi-sembunyi melihat, mencari tahu dari kejauhan, melihat sendiri dari kejauhan bagaimana di tempat umum tentunya, ya, bagaimana bukan ngintip-ngintip di rumah. Ya, di tempat umum. Kalau hari ini mungkin bisa dicek media sosialnya, dicek Facebooknya, dicek IG-nya, segala macam. Ya, maka di situ akan terlihat bagaimana kepribadiannya, ditanyakan kepada orang-orang terdekatnya dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin juga lihat bagaimana background keluarganya, apakah ia dari keluarga baik-baik atau tidak. Ya, karena dahulu ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung menikahi Nabi? Tidak. Ibunda Khadijah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah bermuamalah terlebih dahulu dengan Nabi Muhammad. Dia ingin lihat langsung, ingin tahu langsung bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad muda pada saat itu, diminta oleh Ibunda Khadijah untuk membawa barang dagangan Ibunda Khadijah ke Syam. Lalu Ibunda Khadijah mengutus Maisarah budaknya untuk melihat bagaimana keseharian Nabi dalam perjalanan. Ya, karena di antara untuk melihat akhlak seseorang itu, apakah kita pernah melakukan perjalanan dengannya atau tidak, sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, di situ akan terlihat bagaimana akhlak seseorang dalam perjalanan, terutama perjalanan-perjalanan yang sulit. Ya, di situ akan lihat bagaimana kesabarannya atau tidak, bagaimana kelembutannya dan seterusnya. Dari situlah ya Ibunda Khadijah akhirnya semakin tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak lagi hal-hal ya yang disebutkan di sini, namun karena waktu kita yang terbatas, ya kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kaum muslimin, ya, dan mudah-mudahan kita semua dapat membawa keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita ya kembali bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tugas terberat kita ya selaku kepala rumah tangga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ya, lalu bagaimana kita dapat mendidik mereka kalau tidak terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.